Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Riki Walinono. Saya bekerja di SMA Negeri 3 Palangkaraya dan pekerjaan saya adalah sebagai guru matematika. Ya, baik, saat ini perkenankanlah saya membagikan sebuah video pembelajaran untuk pelajaran matematika. Seperti apa? Mari kita saksikan. Baik, materi yang akan kita bahas hari ini adalah sistem persamaan linear 3 variabel atau biasa dibilang SPLTP yang diajarkan untuk matematika wajib kelas 10 jenjang sekolah menengah atas pada tahun pelajaran 2020-2021. Seperti apa itu? Baik, sebelum masuk materinya, kita lihat dulu kompetensi dasar dari materi ini. Baik, adapun kompetensi dasarnya bisa kita lihat sama-sama di layar. Yang pertama adalah menyusun SPLTP dari masalah kontekstual. Yang berikutnya adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLTP. Jadi fokus kita adalah masalah kontekstual nantinya. Ya, di sini kita akan lihat indikator pembelajaran yang kita rumuskan dari kompetensi dasar tadi. Baik, ada beberapa indikator pembelajaran yang tertera pada layar yang akan kita praktekkan nanti di dalam suatu aplikasi berbentuk soal masalah nanti ya akan kita selesaikan. Baik, selanjutnya akan kita lihat manfaat dalam mempelajari materi ini. Seperti apa manfaatnya? Yang pertama, untuk mengetahui atau menentukan harga sebuah barang yang kita beli. Oke, manfaat berikutnya, kita bisa mencari nilai tunggal dari suatu barang. Selanjutnya, ke depannya, kamu bisa menentukan laba maksimum dan minimum. Selanjutnya, perbandingan harga. Wow, dari materi ini nampaknya manfaatnya banyak ke arah perniagaan ya. Ya, berarti nampaknya kita lihat bisa kita sebagai konsumen atau pembeli, bisa juga kita sebagai penjual. Cari untung, mencari laba itu ya. Baik, seperti apa manfaat materi ini kita sudah lihat. Dan sekarang sebelum masuk materi ini, mari kita lihat dulu materi dasarnya. Materi dasar untuk materi ini adalah SPLDP, sistem persamaan linear 2 variabel yang pernah diajarkan pada jenjang SMP di kelas 9. Nah, ini pernah diajarkan di kelas 9. Seperti apa SPLDP? Mari kita ingat kembali SPLDP itu apa? SPLDP merupakan gabungan dari persamaan linear yang memuat 2 variabel. Nah, di sini saya tampilkan ada beberapa cara yang pernah kita pelajari waktu di jenjang SMP ya untuk menyelesaikan SPLDP. Seperti apa cara-caranya? Yang pertama, kita lihat dengan cara metode grafik, yaitu dengan cara menemukan titik potongnya. Itu cara pertama. Cara kedua seperti apa? Berarti cara kedua ini dia. Metode substitusi dengan cara memasukkan salah satu persamaan ke persamaan lain. Baik, selanjutnya metode eliminasi. Eliminasi bukan hal yang baru di telinga kita, nampaknya eliminasi adalah menghilangkan. Berarti ada variabel yang kita hilangkan. Dan selanjutnya adalah metode gabungan eliminasi dan substitusi. Baik, terkhusus materi ini nanti akan kita pelajari. Saya fokus pada metode keempat, metode gabungan eliminasi dan substitusi, karena materi ini nanti akan kita sama-sama kita pelajari, kita lihat sama-sama untuk membahas suatu permasalahan yang akan saya tampilkan sebentar lagi. Baik, sekarang akan kita lihat apa itu materi kita hari ini. Sistem persamaan linear 3 variabel. Nanti saya panggilkan kata singkatnya SPLTP saja ya, biar singkat. Baik, pengertiannya adalah gabungan dari persamaan linear yang memuat 3 variabel. Ada bentuk umumnya dari SPLTP adalah ini dia. Ada A, ada X, ada B, ada Y, C, Z, D1. Nah, mungkin mungkin terdengar seperti atau terlihat seperti asing. Nah, ini A ini apa, B, Y, Z ini apa, dan akan saya jelaskan berikutnya. Ini akan saya jelaskan sebentar lagi. Baik, ini dia penjelasannya. Hal-hal yang berhubungan dengan SPLTP. Yang pertama adalah suku. Suku itu apa? Merupakan bagian dari
variabel, koefisien, dan konstanta. Jadi dalam bentuk aljabar ada variabel, koefisien, dan konstanta. Jadi dipisahkan dengan penjumlahan dan pengurangan tandanya ya. Ini dia contohnya. 6x min y plus 4z plus 7 sama dengan 0. Suku itu yang mana? Yang ini dia. Yang 6x min y, 4z, dan 7 ini adalah suku. Dan selanjutnya kita lihat lagi variabel. Dari tadi saya selalu bilang variabel, dan variabel. Apa sih variabel itu? Ini dia variabel. Variabel adalah peubah atau pengganti suatu bilangan. Nah, biasanya dilambangkan dengan huruf. Contohnya seperti X, Y, dan Z. Apakah huruf lain boleh selain X, Y, dan Z? Boleh. A, B, C. Tergantung, terserah saja siapa yang nanti mengerjakan soalnya, terserah dia mau ganti hurufnya seperti apa. Yang penting itu huruf. Nah, contohnya seperti apa? Ini dia. Saya contohkan sebuah soal cerita ya. Joko memiliki 4 buku, 5 pulpen, dan 1 penghapus. Nah, kalau kita tulis dalam bentuk persamaan, kita buat permisalan lah. Misalkan buku itu X, pulpen itu Y, penghapus itu Z. Jadi persamaannya adalah 4X tambah 5Y dan plus Z. Ini dia variabel. Oke, suku variabel sudah. Sekarang kita masuk dalam koefisien. Adalah suatu bilangan yang menyatakan banyaknya suatu jumlah variabel sejenis. Dengan kata lain, angka di depan variabel. Contohnya, ini dia contohnya. 3x plus 5y min z. Koefisien itu yang mana? Angka yang di depan variabel. Nih angka koefisien x berarti angka 3. Koefisiennya angka 5. Koefisien z kok min 1. Nah, lihat di depan z ini tidak ada angka, tapi sebenarnya ada angka loh. Angka berapa dikalikan dengan z adalah 1. Oh, bukan, angka berapa dikalikan z adalah z gitu ya. Itu sebenarnya. Angka berapa kali z sama dengan z? Berarti angka 1 lah. 1 dikalikan z kan z. Ya udah, berarti tidak perlu ditulis satunya. Selanjutnya, hal yang berhubungan lain adalah konstanta. Konstanta itu apa? Angka yang tidak ada variabelnya. Seperti apa contohnya? Ini dia. Nah, dalam persamaan. Dia tidak ada variabel di belakangnya. Berarti itu adalah konstanta. Ini dialah contohnya. Baik. Tadi saya sudah menjelaskan apa itu SPLTP dan saya juga sudah jelaskan bagian-bagian dari SPLTP. Sekarang akan kita lihat aplikasinya seperti di indikator tadi. Aplikasi dalam soal kontekstual. Seperti apa? Ini dia. Saya punya sebuah permasalahan. Bisa kita lihat sama-sama di layar. Di sebuah toko, Budi beli 2 pulpen, 1 buku, 1 penggaris, dia bayar 8.000. Ani beli 1 pulpen, 4 buku, 3 penggaris, dia bayar 17.000. Danu beli 3 pulpen, 3 buku, dia bayar 15.000. Nah, ada satu orang terakhir, orang keempat, Miko. Dia mau beli 1 pulpen, 5 buku, 1 penggaris di toko itu juga, dan dia punya uang 50.000. Nah, pertanyaannya berapa kembaliannya yang dia terima setelah dia beli 1 pulpen, 5 buku, dan 1 penggaris. Baik, tanpa panjang-panjang lagi, kita lihat cara menyelesaikannya. Baik, langkah pertama, kita tentukan dulu metodenya. Metode cara kita mengerjakan. Saya tadi mengatakan di awal, saya ingin menggunakan metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Seperti apa? Ini dia. Oke, langkahnya pertama kita buat permisalan dulu. Kita pilih yang mana yang jadi variabel dari permisalan itu ya. Oke, saya misalkan X itu adalah pulpen, variabel X. Variabel Y itu buku, dan variabel Z adalah penggaris. Sehingga dari sini kita bisa melihat sebuah persamaan apa-apa yang dibeli oleh Budi. Budi beli 2 pulpen, 1 buku, dan 1 penggaris, senilai 8.000. Dan selanjutnya teman-temannya juga sama. Jadi ada 3 orang tadi ya, ada persamaan dengan uang yang dia bayar langsung. Saya namakan persamaan 1, 2, dan 3. Oke, kita langsung masuk di dalam cara menyelesaikannya. Langkah selanjutnya, karena pada persamaan 3 tidak ada variabel Z, maka kita eliminasi variabel Z dari persamaan 1 dan 2. Nah, ini persamaan 1 dan 2. 2X plus Y plus Z sama dengan 8.000, ini persamaan 1. Di bawah ini persamaan 2-nya. Kita karena menghilangkan variabel Z, jadi kita fokus pada koefisien Z.
di sini di depan Z, ini angka 1, kalau tidak ada berarti ada angka 1 ya. Ini 1, di sini angka 3. Berarti supaya sama, kita kalikan dengan kebalikannya. Jadi di atas dikalikan 3 persamaannya, persamaan di bawah dikalikan 1. Sehingga ini dia, 2X dikali 3, 6X. Y dikali 3, 3Y. Z dikali 3, 3Z. 8.000 kali 3, 24.000. Ya. Di bawah juga sama, dikalikan juga. Sehingga kita lihat 3Z di atas sama, 3Z di bawah sama. Tinggal kita kurangkan saja. Sehingga hasilnya begini. 6X dikurang X, 5E. 3Y dikurang 4Y, min Y. 24.000 dikurang 17.000, 7.000. Kita namakan ini persamaan keempat. Nah, dari persamaan 3 dan 4, kita eliminasi lagi variabel X. Oke, ini persamaan 3 tadi. Ini persamaan 4. Sama cara mengerjakan seperti yang di atas. Kita lihat variabel X, di sini 3, di sini 5, berarti kita balik di sini 5, 3. Kalikan saja seperti di atas. Ini kita dapatkan sehingga ini 15 sama, berarti kita kurangkan menjadi 0. 15Y dikurang 3Y adalah 18Y. 75.000 dikurang 21.000 adalah 54.000. Sehingga Y adalah 54.000 dibagi 18 adalah 3.000. Dapat. Oke, dapat 3.000 Y-nya. Oke, setelah dapat Y 3.000, kita lanjutkan ke substitusi. Nilai Y 3.000 kita masukkan ke persamaan 3. Ini persamaan 3-nya kita tulis 3X plus 3Y adalah 15.000. Gantikan Y-nya. 3X dikali 3.000 sama dengan 15.000. Nah, bukan 3X tambah, maksud saya. 3X tambah 9.000 adalah 15.000. Jadi 3X adalah 15.000 dikurang 9.000. Adalah 3X, 6.000. Sehingga X saja 6.000 dibagi 3 adalah 2.000. Nah, X dapat, Y dapat. Berarti tinggal huruf terakhir, huruf Z. Kita masukkan nilai X dan Y ke persamaan 1. Ini dia. Persamaan 1 adalah 2X tambah Y tambah Z 8.000. Gantikan nilai X dan Y-nya. Sehingga ini kita lihat 4.000 tambah 3.000 tambah Z ada 8.000. Berarti 7.000 tambah Z ada 8.000. Sehingga nilai Z adalah 8.000 dikurang 7.000 adalah 1.000. Nah, dari nilai X, Y, dan Z kita kembalikan ke pemisahan atas. Berarti satu pulpen harganya 2.000. Satu buku harganya 3.000. Dan satu penggaris 1.000. Nah, dapat dong harganya. Berarti kita kembalilah ke dalam soal. Soal itu Miko mau beli satu pulpen, 5 buku, satu penggaris. Dia bayar 50.000. Berapa kembaliannya? Gampang. Pembelian Miko satu pulpen berarti 2.000. 5 buku 15.000. Satu penggaris ya 1.000. Tambahkan semuanya. Berarti hasilnya adalah 18.000. Nah, masalahnya Niko punya uang 50.000. Berapa kembaliannya? Berarti 50.000 dikurang 18.000 adalah 32.000. Nah, ini dia. Sudah kita bahas sama-sama. Ini memuat semua indikator masalah kontekstual tadi dan lengkap di dalam permasalahan ini. Baik, itu dia tadi penjelasannya dan sekarang kita masuk di dalam kesimpulan. Bagaimana sih cara menyelesaikan SPLTP? Yang pertama, kita harus buat dulu variabel sebagai titik awal, yang mana sebagai X, yang mana sebagai Y, dan mana sebagai Z. Itu dia acuan kita supaya bisa membuat kesamaan. Yang kedua, pilih metode yang tepat atau yang mudah. Saya milih eliminasi dan substitusi. Apakah eliminasi saja boleh? Boleh. Selama itu saudara pikir itu hal yang saudara anggap mudah, terserah yang mana. Yang penting itu jalannya tepat untuk menyelesaikan SPLTP. Dan selanjutnya cara terakhir adalah temukan solusinya. Dengan cara menguji nilai variabel kembali ke dalam soal awal. Itu dia. Baik, inilah kesimpulan-kesimpulannya. Dan terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan atas video saya ini. Dan jika ada pertanyaan, silakan dapat mengirimkan email ke email yang sudah tertera di layar. Baik, itu tadi penjelasan saya atas materi saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata, atas dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi.